Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Saya akan membawakan tips kesehatan dengan judul diet dan periodontitis. Ada satu perawatan yang lain yang saya lihat membuat orang itu jadinya harus datang juga ke dokter gigi. Nah, salah satu contohnya adalah pada kasus karang gigi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Saya akan memberikan satu tips yang mungkin bisa berguna tanpa saudara perlu menggunakan obat kumur atau ya sesuatu yang menjadikan ekstra, sehingga saudara-saudara bisa untuk tidak perlu datang ke dokter gigi. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengundang kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di surga, Bapa, saat ini kami akan mempelajari sedikit daripada tentang kesehatan Tuhan. Kiranya Engkau membantu hamba-Mu dalam menyampaikan, memberikan Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu dan kepada setiap orang yang mendengar. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah kami dan dapat melihat bahwa Tuhan Engkau adalah pencipta kami dan Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin mulai dengan sebuah gambar. Kalau saudara lihat di sini, ada dua gambar yang saudara bisa lihat. Ada yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Sebenarnya ini dua-duanya adalah dua jenis penyakit yang berbeda, tetapi disebabkan oleh hal yang sama, yaitu plak atau sisa makanan yang tersisa di antara gusi dan gigi. Kalau saudara-saudara ingat bahwa kemarin sisa makanan di gigi juga dapat menyebabkan terjadinya lubang gigi. Tetapi bakteri yang melibatkannya juga berbeda. Jadi kita bisa lihat bahwa lokasi yang berbeda dengan jenis bakteri yang berbeda itu dapat menyebabkan penyakit yang berbeda. Jadi ini sebenarnya adalah dua jenis penyakit pada gusi yang biasanya kita temukanlah umumnya di lapangan. Nah, yang sebelah kiri ini mungkin saudara sering bilang, "Dok, saya mau datang dengan bersihin karang giginya. Dok, saya mau datang, iya nih dok, udah kotor, udah ada yang kuning-kuning." Nah, ini yang sebelah kiri. Inilah yang dalam istilah kita, kedokteran gigi, kita bilang dengan istilah periodontitis. Nah, yang sebelah kanan kalau saudara lihat, ini biasanya pasiennya juga bilang, "Dok, saya mau bersihin karangnya, ada sedikit karang." Tapi biasanya keluhan utama pasien adalah, "Dok, ini gusi saya agak membesar. Gusi saya agak bengkak, Dok. Gusi saya agak gampang berdarah, Dok. Kalau disentuh kayaknya gampang banget berdarah, Dok. Kayaknya agak aneh gitu, benjol-benjol." Nah, itu adalah di sebelah kanan. Nah, ini yang dinamakan di sebelah kanan dalam dunia kedokteran gigi kita sebut dengan gingivitis. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas yang sebelah kiri, atau yang kita sebut dengan, ya mungkin saudara-saudara bilang sering datang mau bersihin karang gigi, Dok. Nah, itu sebenarnya adalah penyakit. Nah, penyakit apakah itu? Nah, itu disebut dengan, dalam dunia kedokteran gigi disebut dengan istilah periodontitis. Kalau kita lihat ini sebenarnya diambil dari 3 kata. Perio, odon, dan itis. Peri itu artinya sekitar, odon itu artinya gigi, dan itis itu artinya inflamasi atau peradangan. Jadi dengan yang simpel seperti itu kita bisa tahu bahwa ketika kita berbicara periodontitis itu berarti penyakit yang biasanya penyakit yang terjadi di sekeliling gigi. Jadi ada peradangan yang terjadi di sekeliling gigi. Inilah yang kita ambil secara kosakata. Tetapi menurut seorang ahli yang ada 2 orang ahli di sini, Grave dan Cochran, pada tahun 2003, menurut mereka periodontal disease atau periodontitis itu apa? Itu adalah katanya bacterial infection. Jadi sebenarnya itu adalah infeksi bakteri. Infeksi bakteri yang menghasilkan apa? Jadi dia menghasilkan peradangan yang menghancurkan. Menghancurkan apa? Jaringan konektif tisu. Nah, mungkin ini yang simpelnya bahasanya kan kita agak ribet nih kalau bilang konektif tisu. Ya mungkin daerah sekitar gusi kita yang terlihat ini yang terhancur, daerah gusi dan tulang yang mendukung gigi. Ini tulang yang mana? Jadi ini kalau kita bayangkan ya, mungkin kalau kita pernah cabut gigi atau ada waktu anak kita yang cabut gigi atau ya kita pernah lihat,
itu ada akar gigi. Jadi kalau ini ada akar gigi, sebenarnya di bawah akar gigi, di akar gigi ini ada tulang lagi yang menyelubungi dia. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa gigi itu adalah tulang. Jadi tulang diselubungi oleh tulang. Nah itu kita bilang dengan tulang yang mendukung gigi. Tetapi di antara gigi dengan tulang yang mendukung gigi, inilah sebenarnya ada kayak gimana ya, kayak soft breakernya, ada kayak serat yang kita namakan ligamen periodontal, sehingga tulang sama tulang ini nggak langsung ketemu. Kayak kalau kita di tubuh kita aja, kalau tulang kita ini kayak kehabisan cairan di antaranya, nah itu kan biasanya sakit kan. Nah oleh karena ada soft breaker ini, jadi tulang sama tulang kita ini nggak langsung ketemu. Nah inilah yang dihancurkan oleh si kuman ini. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita ada pasien datang, atau mungkin kalau teman-teman saudara-saudara pernah lihat kayak gitu, teman kita atau saudara kita yang datang, di antaranya itu kan biasanya diisi gigi, di antara harusnya diisi gusi, itu jadinya diisi oleh karang gigi. Nah itu sebenarnya adalah kita bilangnya kayak infeksi bakterinya itu memakan daerah gusinya dan tulang yang mengelilingi giginya. Makanya semakin progresnya semakin besar, itu akan semakin turun. Jadi digantikan oleh karang gigi yang semakin banyak. Dan juga kalau kita lihat itu biasanya giginya cenderung akan goyang. Karena kita tahu sama-sama yang memegang si gigi ini adalah tulang yang menyelubungi gigi. Nah itulah yang dihancurkan. Jadi singkatnya daerah gusi kita dan tulang yang pegang inilah yang dihancurkan oleh periodontal disease, atau yang mungkin saudara-saudara sering sebut dengan karang gigi. Nah, apa yang mau saya ambil dari kata ini? Kalau kita lihat sebenarnya dari hal ini aja kita bisa tahu bahwa sebenarnya penyebab utamanya di sini adalah infeksi bakteri. Jadi bakteri adalah penyebab utama yang terjadi di sini, di mana itu karena ada sisa plak yang terjadi di situ. Jadi kita bisa lihat bahwa bakteri adalah penyebab utamanya. Meskipun kita semua percaya hal itu, tetapi pada kenyataannya banyak daripada saintis atau ya pakar-pakar lah di bidang dunia kedokteran gigi itu percaya bahwa sebenarnya bukan hanya infeksi daripada bakteri, atau bukan hanya bakteri yang sebenarnya menjadi penyebab. Ada penyebab lainnya. Dalam hal ini adalah kalau kita baca di sini ada kata imun sistem. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini imun sistem juga bermain di situ. Kenapa bisa? Saya juga menyetujui dengan hal ini. Kenapa? Karena ada satu kasus di mana saya menemukan hal ini juga di lapangan. Pada kasus itu kita temukan bahwa pasien ini datang. Jadi awalnya memang banyak karang giginya. Jadi di sekitar gusinya itu ada banyaklah karang giginya yang terlihat. Habis itu kita bersihin, kita ajarin dia bahkan cara sikat gigi. Kita kasih lihat dia punya pH, kasih lihat segala sesuatu, kita ajarin, benar-benar ajarin. Tapi pada saat itu kita suruh dia kontrol kembali, ini masih muda. Nah ketika dia datang kontrol sekitar seminggu apa 2 minggu kemudian, kita lihat bahwa karang gigi, sebenarnya plak atau sisa makanan itu gak gitu banyak. Tetapi kita lihat bahwa gusinya kembali meradang seperti itu. Nah ini dipengaruhi oleh imun sistem daripada tubuh mereka. Atau imun sistem di dalam mulut kita juga dipengaruhi. Oleh karena itu dari hal ini kita dapat mengambil bahwa sebenarnya imun sistem di dalam mulut kita atau di dalam tubuh kita juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya karang gigi. Makanya di sini bahwa meskipun katanya penyebab utamanya itu adalah si bakteri ini, tetapi sebenarnya imun sistem atau kondisi di dalam lingkungan mulut kita itu berperan penting dalam hal ini. Oleh karena itu dikatakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat juga dalam hal ini, makanya dahulu tidak terlalu banyak, kalau kita bicara karang gigi, dahulu orang nggak terlalu banyak bicara tentang kayak pola makan dan lain-lain. Biasanya pola makan akan dikaitkan dengan kayak lubang gigi. Tetapi ternyata di akhir-akhir tahun ini, kita dapat melihat bahwa ternyata nggak seperti itu lagi sekarang. Ternyata bahwa pola makan itu sekarang banyak ahli juga yang menyarankan bahwa pola makan kita ternyata akan berpengaruh dengan terbentuknya karang gigi juga. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati.
sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat.